kali mengikuti ibadah di Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan Yesus memberkati. Penekanan warta jemaat pada sore hari ini, pada poin yang pertama, ibadah lansia Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin 23 Februari 2026 pada pukul 9. Yang kedua, dalam rangka Pekan Anak Gereja Toraja dan hari ulang tahun SMGT yang ke-71 dilaksanakan dari tanggal 22 sampai dengan tanggal 1 Maret 2026. Jadwal kegiatan silakan Bapak Ibu membaca di dalam warta jemaat. Kemudian nomor 4, ibadah penghiburan dalam rangka pemakaman almarhumah Nengsi Sesa Paremasa di rumah kediaman Tanete Karambe dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 Februari 2026 pada pukul 17. Ibadah penghiburan dilayani oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao, dan hari Selasa ibadah pemakaman pada pukul 11 WITA. Kemudian nomor 5, perekrutan kantoria dan pemain musik atau pemain keyboard Jemaat Rantepao guna mendukung kelancaran pelayanan ibadah hari Minggu dan insidentil. Kantoria silakan baca di dalam warta, dan pemain musik silakan baca di dalam warta jemaat. Pendaftaran dimulai pada hari ini sampai dengan tanggal 31 Maret 2026. Kemudian nomor 6, pertemuan orang tua bersama pendeta dan pendamping beserta katekisasi untuk calon sidi Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 28 Februari 2026 pukul 9 di Gedung Bunga Lalan. Kemudian ada tambahan, dihimbau bagi warga jemaat untuk memasang simbol-simbol Paskah dalam rangka memaknai masa Prapaskah. Kemudian poin nomor yang ke-8 tambahan, disampaikan kepada seluruh anggota PKB Jemaat Rantepao bahwa ibadah PKB Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Jumat 27 Februari 2026 pada pukul 17 di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Kemudian pelayanan sakramen baptisan kudus anak kekasih Gwin Godiva Lobo Barak Padang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2026. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Demikian penekanan dan tambahan warta jemaat, dan informasi lebih lengkapnya silakan Bapak Ibu membaca di dalam warta jemaat. Terima kasih, Tuhan memberkati dan selamat beribadah. Shalom. Selamat sore. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita berkumpul dalam suasana yang penuh kasih dan pengharapan. Memasuki masa Prapaskah yang pertama, masa yang mengajak kita untuk merenungkan kembali kasih Allah dan perjalanan pertobatan kita sebagai umat-Nya. Tema kita hari ini adalah tahu tentang yang baik dan yang jahat. Tuhan ingin kita belajar membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kita diajak untuk memilih yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan, dan menjauhi yang jahat. Hari ini juga adalah pembukaan Pekan Anak Gereja Toraja. Ini adalah minggu yang penuh sukacita. Selama pekan ini
kita akan belajar bermain, bernyanyi, dan melayani Tuhan bersama-sama melalui giat Pekan Anak Gereja Toraja. Marilah beribadah kepada Tuhan, bersama kita nyanyikan Datanglah ke Bait-Nya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Saudara-saudara, Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam damai sejahtera bagi kamu semua. Silakan duduk. Ibu bapa, saudara-saudara dan anak-anakku sekalian, masa Prapaskah adalah waktu yang mengajak kita untuk melihat kembali hati kita di hadapan Allah. Kita diingatkan bahwa sejak awal manusia diciptakan untuk hidup dalam kebaikan, tetapi dosa membuat kita sering memilih jalan yang jahat dan jauh dari Tuhan. Saat ini, dengan kerendahan hati, marilah kita datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa dan kesalahan kita, baik sebagai orang dewasa maupun sebagai anak-anak. Kita mengaku bahwa seringkali tahu apa yang baik, tetapi tetap memilih yang salah. Tuhan Allah, Engkaulah sumber segala kebaikan. Namun kami seringkali gagal membedakan yang baik dan yang jahat. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami tahu apa yang benar, tapi kadang kami memilih yang salah.
Kami berkata kasar, tidak taat, dan tidak mau mendengarkan. Tuhan, ampunilah kami. Kami terlalu sibuk dengan urusan kami sendiri, sehingga kami lupa mengasihi sesama dan mendengarkan suara-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Kami juga sering tidak sabar, suka marah, dan tidak mau berbagi. Kami menyakiti hati teman dan keluarga kami. Tuhan Yesus, maafkan kami. Kami mengaku dosa kami, dan kami percaya hanya kasih-Mu yang sanggup memulihkan kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami hidup lebih baik, memilih yang benar, dan menyenangkan hati-Mu setiap hari. Ya Tuhan, ampunilah dosa kami, sucikan hati kami, dan tuntunlah kami berjalan dalam terang kasih-Mu. Amin. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Syukur kepada Tuhan. Baik bagiku,
Firman Tuhan Mazmur 32 ayat 11 menuntun kita untuk tetap hidup dalam kebenaran Tuhan sebagai petunjuk hidup baru. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar, bersorak-sorailah hai semua orang yang tulus hati. Kita akan bermazmur memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita sama-sama membuka Mazmur 32 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Mazmur 32 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa menipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu. Karena aku mengeluh sepanjang hari, Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. sumsumku menjadi kering seperti orang keringnya musim panas, Dosaku kuberitahukan kepadamu. dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku mengakui pelanggaran-pelanggaranku kepada Tuhan. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, Engkaulah persembunyian bagiku. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal. Banyak kesakitan diderita orang fasik, bersukacitalah dalam Tuhan. Amin. Dari semua
kasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, sekarang kami mau belajar firman-Mu agar kami semakin mengerti tentang yang benar dan salah. Roh Kudus, tolonglah kami agar mendengar dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar. Amin. Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 17 yang berbunyi demikian. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengerjakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, firman-Nya, "Buah dari semua pohon dalam taman ini boleh kau makan dengan bebas, tetapi buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat jangan kau makan, sebab pada saat engkau memakannya, engkau pasti mati." Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 7. Manusia jatuh ke dalam dosa dan akibatnya. Ular adalah yang paling cerdik di antara segala binatang liar yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, jangan kamu makan buah dari semua pohon di taman ini, bukan?" Sahut perempuan itu kepada ular, "Buah dari pohon-pohon di taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun sentuh, nanti kamu mati." Tetapi ular berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Sebaliknya, Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan menarik untuk dipandang. Lagi pula, pohon itu diminati karena memberi pengertian. Lalu ia memetik buahnya dan memakannya. Ia memberikannya juga kepada suaminya yang bersamanya, dan suaminya pun memakannya. Lalu terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Mereka menjalin daun pohon ara dan membuat cawat bagi diri. Roma pasal 5 ayat 12 sampai 19. Roma pasal 5 ayat 12 sampai 19. Adam dan Kristus. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia melalui satu orang, dan melalui dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, dosa telah ada di dunia. Namun dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti pelanggaran yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang banyak, orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi anugerah Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas banyak orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Karunia itu tidak berimbang dengan dosa, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi
pemberian karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, maut telah berkuasa melalui satu orang itu, terlebih lagi mereka yang telah menerima kelimpahan anugerah dan karunia kebenaran akan hidup dan berkuasa karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi, sama seperti melalui satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula melalui satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Sebab, seperti melalui ketidaktaatan satu orang banyak, orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula melalui ketaatan satu orang banyak, orang menjadi orang benar. Amin. Haleluya. Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Yesus dicobai di padang gurun. Lalu Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Datanglah si pencoba dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Jawab Yesus, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Lalu iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di pinggir atap bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Iblis juga membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Lalu berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah." Iblis lalu meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikian Injil Kristus, kuresumanga puang tukadami. Ibu, Bapak, saudara-saudara, anak-anakku sekalian, selamat hari Minggu. Salam. Selamat berjumpa dalam ibadah lintas generasi Gereja Toraja, Jemaat Rantepao. Hari ini kita memasuki minggu Prapaskah pertama. Kita diberi kesempatan menghayati makna sengsara dan penderitaan Kristus. Dan juga hari ini kita bersyukur kita memasuki satu peristiwa penting dan bersejarah, yakni pembukaan Pekan Anak Gereja Toraja. Itu sebabnya hari ini kita duduk bersama anak-anak kita, dan ada anak-anak kita juga yang melayani. Dalam rangka dua momen penting ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan lebih fokus pada bacaan tadi yang pertama dari Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 17 dan pasal 3 ayat 1 sampai 7 dengan satu tuntunan tema, tahu tentang apa yang baik dan yang jahat. Saudara-saudara, hidup ini penuh aturan.
Bahkan rasa-rasanya hampir segala sesuatu ada aturannya. Salah satu tugas DPR adalah membuat peraturan perundang-undangan. Di mana-mana ada aturan, di rumah ada aturan, di sekolah ada aturan, di jalan raya juga ada aturan. Dalam masyarakat tang di Pokadamo, Poga oki rambu tuka rambu solo dinduka atoranna adat tempon diomai inang susi moto aturan to. Di gereja, dalam persekutuan ada juga aturan. Di tempat kerja juga demikian. Sebagai orang-orang muda dalam pergaulan, apakah ada aturan? Ada enggak? Ada atau tidak? Dalam berpacaran ada aturan tidak? Ada? Oh ada. Orang yang mau pacaran harus tahu aturannya itu dulu baru pacaran. Jangan pacaran dulu baru cari tahu aturannya. Tapi tahu dulu aturannya, kenali dulu aturannya baru pacaran. Kira-kira begitu. Nah, terhadap aturan-aturan itu kita diberikan kesempatan untuk menentukan pilihan. Pilihannya hanya dua. Taat pada aturan atau membangkang pada aturan. Dan masing-masing punya risiko, masing-masing punya konsekuensi. Aturan dibuat untuk apa? Saya pikir secara sederhana kita akan mengatakan aturan dibuat supaya tercipta keteraturan. Aturan memang dimaksudkan untuk menciptakan keteraturan. Jadi kalau ada aturan dibuat lalu justru kemudian memunculkan ketidakteraturan, aturannya yang salah atau orangnya yang tidak taat. Karena prinsipnya aturan dibuat untuk menciptakan keteraturan. Aturan ditetapkan supaya semuanya teratur, supaya semuanya tertata dengan baik, supaya semuanya tertib, dan supaya semuanya berujung pada kebaikan. Bayangkan saja Bapak Ibu, kalau tidak ada aturan dalam kehidupan ini, maka kehidupan ini akan kacau balau. Bayangkan kalau tidak ada aturan mengenai kepemilikan, maka orang akan saling mengklaim kepemilikan. Bayangkan kalau tidak ada aturan menyangkut batasan-batasan pergaulan, maka kehidupan akan kacau. Bayangkan kalau di jalan raya, ya yang kita di toraya yang tak siapa na terasa bang, sabak tak siapa tak lampu merah di toraya leh. Oden siapa tak anda berfungsi. Lampu lalu lintas namanya ya, bukan cuma lampu merah. Lampu lalu lintas itu kan dimaksudkan untuk menjaga keteraturan, mencegah kecelakaan. Bayangkan kalau di jalan raya di kota yang besar, begitu padatnya kendaraan, kalau tidak ada aturan di sana tentang aturan-aturan berlalu lintas, maka akan terjadi chaos, akan terjadi kekacauan. Singkatnya, aturan dibuat supaya semua berjalan dengan teratur, berjalan dengan aman, dan kalau semua teratur dan aman, kehidupan menjadi damai. Namun tidak semua orang suka aturan. Ada yang suka kebebasan. Bahkan bukan sekedar kebebasan, kebebasan yang sebebas-bebasnya. Kenapa pusing urus urusan saya? Urus saja dirimu. Biasa ada orang katakan demikian. Itu ciri orang yang tidak mau diatur, tidak mau taat kepada aturan. Karena kalau kehadiran kita, kalau perbuatan kita sudah melanggar batasan, maka itu akan mengganggu orang lain. Ketika manusia menginginkan kebebasan sebebas-bebasnya, kita diingatkan oleh cerita dalam Taman Eden, bahwa kebebasan yang sebebas-bebasnya itulah awal mula munculnya dosa di tengah-tengah dunia ini. Kita akan belajar beberapa hal perenungan dari firman Tuhan hari ini. Pertama, perintah yang jelas dari Allah sebagaimana tertulis dalam Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 17. Firman Tuhan berkata, Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu.
manusia ditempatkan di Taman Eden bukan sebagai tahanan, melainkan sebagai pengelola. Taman Eden bukan penjara, tetapi tempat menikmati kebebasan, kebebasan yang ada batasnya. Taman Eden adalah gambaran sebuah kehidupan, gambaran kehidupan dalam relasi yang benar dengan Allah. Taman Eden pra keberdosaan itu adalah gambaran kehidupan tanpa dosa. Tuhan memberi kebebasan kepada manusia, kepada Adam dan Hawa dalam taman itu dengan berkata, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi ada satu larangan, yaitu janganlah engkau makan satu pohon, janganlah engkau makan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dari firman Tuhan ini kita melihat bahwa Tuhan memberi kepercayaan dan tanggung jawab kepada manusia, kepada Adam dan Hawa, memelihara Taman Eden, menikmati semua yang ada, tapi dengan syarat tertentu. Ini yang disebut kebebasan bersyarat, atau biasa juga orang bilang kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi memang pada awalnya Tuhan menciptakan kebebasan, tapi kebebasan yang ada batasannya, bukan sebebas-bebasnya, bukan los. Tetapi ada kebebasan namun ada batasan. Tuhan memberi batasan bukan untuk mengekang. Kalau Tuhan mengatakan engkau tidak boleh memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dengan yang jahat, itu bukan mengekang. Kenapa? Karena ngapain mau makan satu pohon sementara ada ribuan pohon lain yang bisa kau makan dengan bebas. Kira-kira seperti itu. Seandainya dalam Taman Eden cuma ada 2 pohon, lalu kemudian Tuhan katakan yang satu boleh kau makan, yang satu tidak boleh, bisa saja manusia mengatakan, nasi di marori, masalah di simisai. Tapi ternyata ada banyak pohon yang lain dalam taman itu yang boleh dimakan dengan bebas. Hanya satu yang dilarang, yaitu buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Karena itu saya mengatakan batasan yang dibuat oleh Tuhan bukan untuk mengekang, melainkan untuk melindungi. Kenapa? Karena jika manusia melanggar, jika manusia memakan yang dilarang, ada risikonya. Jadi batasan itu adalah untuk melindungi, bukan mengekang. Karena itu tadi saya katakan manusia ditempatkan dalam Taman Eden bukan di penjara, tetapi untuk menikmati kebebasan yang bersyarat. Sama seperti orang tua. Ketika orang tua berkata kepada anaknya, "Nak, kamu boleh bermain di halaman, tetapi jangan ke jalan raya." Larangan itu bukan karena orang tua jahat, tetapi karena mereka tahu bahaya yang anak belum pahami. Atau ketika seorang ayah memberikan sepeda baru kepada anaknya dan dia berkata, "Nak, kamu boleh bersepeda di kompleks ini, keliling-keliling sepuasmu, tetapi jangan ke jalan raya yang besar." Anak itu tahu aturan itu, tetapi suatu hari ia berpikir, aku ingin tahu seperti apa rasanya naik sepeda di jalan yang besar. Ketika ia melanggar, ia bukan sekedar mengetahui aturan, tetapi mengalami konsekuensi. Misalnya, ia tertabrak lalu kakinya patah. Demikian pula di Eden, saudara-saudara. Tahu tentang yang baik dan yang jahat bukan hanya soal informasi, tetapi soal memilih melampaui batas yang Tuhan tetapkan. Tuhan tahu bahwa apa yang tersedia di taman itu sudah cukup untuk kebutuhan manusia, tetapi manusia mau yang lebih lagi. Inilah salah satu hakikat yang dimiliki oleh manusia. Tadi saya katakan ada banyak pohon lain yang boleh dimakan dengan bebas dan cuma satu yang dilarang. Tapi dilarang na Malaysia panampelo. Ini persoalannya. Tuhan tahu, tadi saya katakan Tuhan tahu bahwa apa yang tersedia di taman itu sudah cukup, bahkan lebih dari cukup
untuk kebutuhan manusia, tetapi ternyata manusia mau yang lebih lagi. Akhirnya manusia justru menjadi binasa, jatuh dan diusir dari taman itu. Di Eden mereka enak tinggal, pilih mana yang mau dimakan, tapi justru memilih tidak taat. Akhirnya di luar Eden, di luar taman Eden, mereka harus bekerja keras untuk bisa makan dengan berpeluh, menderita dan akhirnya mati. Pesannya buat kita ialah bahwa salah satu sifat manusia adalah tidak tahu bersyukur atau sering lupa bersyukur terhadap apa yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Akhirnya tidak bisa menikmati kebahagiaan, tapi justru malah menderita. Kita harus belajar berkata cukup dan tahu batasan. Syukuri apa yang Anda punya hari ini. Karena saya percaya tidak ada di antara kita yang tidak diberkati oleh Tuhan sesuai dengan konteks hidup kita masing-masing hari ini. Saya percaya Tuhan memberi kita secukupnya sesuai dengan maksudnya. Meskipun kadang-kadang kita merasa apa yang kita punya belum cukup menurut ukuran kita, tapi percaya menurut Tuhan itu sudah cukup. Syukuri apa yang Anda punya hari ini. Cukupkan dan usahakan yang lebih baik, tapi dengan tidak melanggar batasan-batasan yang ada. Saudara-saudara, banyak masalah terjadi karena ketidakpuasan terhadap apa yang sudah dimiliki dan akhirnya melanggar batasan. Misalnya mencuri atau korupsi yang akhirnya berujung di penjara. Mencoba-coba narkoba akhirnya berujung ditangkap polisi dan di penjara. Pergaulan bebas atau hamil di luar nikah akhirnya berujung malu dan hilang masa depan. Buddha pato bisa dipokada, tatirolan katuanta. Ketika kita mencoba untuk melanggar batasan yang Tuhan sudah tetapkan. Yang berikut, menarik bahwa manusia dengan segala kemuliaan, dengan segala potensi yang dimilikinya, dengan segala kebebasan yang ada di taman itu, menarik bahwa manusia tidak puas. Mereka ingin sama dengan Allah. Mereka ingin sama seperti Allah. Itu di Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 5. Dan itu dipicu oleh ular. Ular datang dan berkata kepada Hawa, tentulah Tuhan berfirman bahwa semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Ini jelas tipuan. Ini aslinya tipuan. Iblis melalui ular betul-betul licik memutarbalikkan apa yang Tuhan katakan. Tuhan tidak mengatakan semua buah pohon dalam taman ini tidak boleh kamu makan. Tapi ular datang kepada Hawa dengan mengatakan, tentulah Tuhan berkata bahwa semua buah pohon dalam taman ini tidak boleh kamu makan. Itu kan memutarbalikkan apa yang Tuhan katakan. Dan itulah pekerjaan iblis. Pekerjaan iblis ialah memutarbalikkan apa yang Tuhan katakan. Itu memang sudah kerjanya. Tergantung apakah kita mau lebih dengar kata iblis atau lebih dengar kata Tuhan. Kalau kita lebih dengar kata iblis, kita akan tertipu dan jatuh seperti Hawa di taman itu. Hawa berkata, semua pohon dalam taman ini boleh kami makan buahnya kecuali satu pohon, yaitu pohon pengetahuan yang baik dengan yang jahat, karena kalau kami makan kami akan mati. Lalu iblis berkata, tidak, kamu tidak akan mati kalau kamu memakannya, tetapi kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Mendengar itu, ya mungkin ya tupenan Hawa langsung tibungka, wah, sedangkan sekarang saja sudah enak sekali hidup di taman ini, apalagi kalau sama seperti Allah. Nah, lagi-lagi tidak puas dengan statusnya
sebagai manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ya. Ular memanfaatkan itu. Kamu tidak akan mati, malah kamu akan menjadi seperti Allah, tahu apa yang baik dan apa yang jahat. Hebat kan? Saudara-saudara, jangan salah. Ular juga tahu firman Tuhan. Tapi dia gunakan firman Tuhan untuk menipu kita. Nah, tanderu kaya setang tu karena pong matua. Tapi tak na pakai meloy. Na pakai rimbaga-bagai ki. Nah, persoalannya Buddha Tutolino muraibangan na baga-bagai setang. Itu dia. Seperti Hawa. Dia menggunakan firman Tuhan. Bukankah Tuhan berkata seperti itu? Tapi dia memutar balikkan apa yang Tuhan katakan dan banyak yang percaya. Bagi Hawa, godaan itu bukan sekedar buah. Godaan itu adalah keinginan untuk menentukan sendiri apa yang baik dan apa yang jahat. Godaan untuk lebih taat pada bisikan iblis daripada perintah Tuhan. Dan inilah hakikat dosa, saudara-saudara, yaitu memilih di luar apa yang ditentukan Tuhan. Ular menanamkan keraguan dalam diri Hawa dengan tipu muslihatnya. Jika kamu makan, kamu akan sama seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Orang biasa bilang, masuk ini barang. Ya. Dalam kebimbangannya, dalam keraguannya, ular memanfaatkannya. Kamu akan sama seperti Allah, tahu tentang apa yang baik dan yang jahat. Dan ternyata Hawa tergoda dan tertipu. Selesai makan, apa yang terjadi? Bukannya Adam dan Hawa sama seperti Allah, tapi setelah makan buah yang dilarang oleh Tuhan, apa yang terjadi? Mereka sadar bahwa mereka telanjang dan karena itu mereka malu dan takut. Itulah akibat dosa. Kena tipu kan? Aslinya kena tipu. Hawa kena tipu. Iblis memang licik. So tahu siapa saja dia akan goda habis-habisan. Bayangkan saudara-saudara, kalau kita kaitkan dengan Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11 bacaan Injil, Tuhan Yesus saja yang adalah anak Allah yang berkuasa dicobai. Bayangkan. Apalagi saya dan saudara-saudara yang imannya setebal tisu. Kita ini adalah sasaran empuk dari kelicikan iblis, saudara-saudara. Puang Yesus saja, ya. Yesus saja yang adalah anak Allah, penuh kuasa, masih dicoba oleh iblis. Jadi tak itu nak takut setan. Ya. Tak itu nak takut setan. Siapapun, pendeta sekalipun, penginjil sekalipun, tak itu nak takut setan. Puang Yesus saja, tak nak takut. Digoda juga. Apalagi kita yang iman kita memang lemah. Kita rawan tergoda. Tapi dari kisah pencobaan di padang gurun, kita belajar bahwa memang iblis itu licik. Dia bisa pakai firman Tuhan untuk mengelabui, dan dia tahu saat yang tepat untuk mencobai kita. Di Matius tadi dikatakan setelah Yesus lapar karena berpuasa 40 hari 40 malam, datanglah iblis. Jadi tandaya setan tua tunna dia bergerak. Kenapa iblis tidak datang ketika Yesus baru 1 minggu di padang gurun? Kenapa iblis tidak datang mencobai dia ketika Yesus baru 1 hari di padang gurun? Sebab Amerika anak sanggup kumuyan na patang pulo mualo na tayo na kumande tayo na mangiru. Nalatang dia anak mo to. Si korokan mo tambuko na. Bitokan mo dan sebagainya le. Kita duka si sangallo pisarihi kumande na masaki lunta. Ya. Makanya saya katakan iblis itu tahu saat yang tepat. Dan iblis tidak akan mungkin mencobai kita saat kita kuat. Tapi dia akan melihat kapan kita lemah, kapan kita galau, kapan kita bimbang, kapan kita cemas, kapan kita emosi, kapan kita marah. Saat itulah iblis akan datang. Karena itu anak-anak muda, jangan galau terlalu lama. Kalaupun galau, jangan terlalu lama. Cukup 1 jam, 2 jam lah. Toh,
Jangan terlalu lama galau. Karena kalau kamu pelihara rasa galau, maka kamu rawan tergoda, digoda oleh iblis. Ingat, Yesus setelah 40 hari 40 malam berpuasa, iblis baru datang mencobai dia. Dan cobaan pertama ialah soal perut. Karena Yesus sudah lapar. Jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Saudara-saudara, pelajaran kedua dari kisah itu ialah bahwa ternyata satu-satunya senjata paling ampuh untuk menang terhadap godaan si iblis adalah firman Tuhan. Firman Tuhan. 3 kali Yesus digoda, 3 kali Yesus dicobai. Apa jawaban Yesus? Seperti ada tertulis. Apa itu tertulis? Firman Tuhan. Jadi satu-satunya senjata paling kuat sekali lagi untuk memenangkan pencobaan iblis adalah ketaatan kepada firman Allah. Saudara yang kekasih, hari ini pun godaan itu sama. Dunia di mana kita ada saat ini adalah dunia yang penuh dengan godaan dan cobaan. Dunia hari ini bisa berkata kepada kita, ikut saja kata hatimu. Dunia bisa mencobai kita dengan mengatakan, jangan mau diatur-atur. Hidup hanya sekali, turuti saja keinginan nafsumu. Kamulah yang menentukan benar atau salah, bukan orang lain. Kenapa kamu mau diatur-atur? Kamu mau bebas. Lebih baik bebas sebebas-bebasnya. Itulah cara dan trik iblis untuk menghancurkan kita. Sekali lagi, hati-hati. Tetaplah berpegang pada firman Tuhan. Yang berikut, mata terbuka, hati tertutup. Kejadian 3:6-7. Alkitab mencatat, ketika Hawa melihat bahwa buah itu baik untuk dimakan, buah itu sedap kelihatannya, menarik hati, lalu ia mengambil dan memakannya, bahkan suaminya pun yaitu Adam ikut makan. Firman Tuhan berkata, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telah telanjang. Ironis bahwa mereka ingin menjadi seperti Allah, tetapi yang mereka dapatkan adalah malu dan takut. Inilah ending dari tipuan si iblis. Janji-janji manis tanpa bukti. Dalam hidup kita saat ini banyak sekali tipuan-tipuan. Dan banyak orang yang tertipu. Ada orang yang bermaksud mau kaya mendadak, malah tertipu ratusan juta karena pinjaman online atau pinjol, karena judi online atau judol, karena belanja online atau benjol. Jol-jol, judol, pinjol, benjol. Hati-hati duko kami tu kamu mama-mama. Labiran malereke kami tokon dito dulu mengali daripada belanja online. Tapi tidak semua tahu begitu. Ada juga belanja online yang bagus lah, Bu. Ya, tapi banyak juga yang tertipu karena belanja online alias benjol. Saudara, hari ini modus penipuan begitu marak dan banyak sekali bentuknya. Hati-hati dengan godaan iblis melalui banyak hal yang kelihatannya menggiurkan seperti buah yang dilihat oleh Hawa, tetapi ujung-ujungnya menghancurkan dan mematikan. Saudara, tahu tentang yang baik dan yang jahat melalui ketidaktaatan membuat manusia dipenuhi rasa bersalah, menyembunyikan diri dari Tuhan, sebab pengetahuan tanpa ketaatan akan membawa kehancuran. Hari ini kita hidup di zaman yang begitu banyak pengetahuan. Kita tahu banyak hal tentang moralitas, tentang hukum, tentang agama. Tapi pertanyaannya, mengapa kehidupan semakin memperlihatkan perilaku-perilaku yang tidak bermoral? Kenapa semakin banyak pelanggaran? Dan kenapa semakin kehidupan semakin bertolak belakang dengan nilai-nilai agama? Padahal pengetahuan orang tentang moral, pengetahuan orang tentang hukum, pengetahuan orang tentang agama semakin dalam.
Ternyata pengetahuan tidak selamanya berbanding lurus dengan ketaatan. Ada orang yang tahu bahwa mengampuni itu baik, tapi yang dipelihara justru dendam dan kebencian. Ada orang yang tahu kejujuran itu benar, tapi justru kemunafikan dan kebohongan, bahkan penipuan yang dilakukan. Ada orang tahu keserakahan itu salah, tapi justru itu yang terus dikejar. Itulah bukti bahwa seringkali kita lebih taat pada pilihan kita sendiri daripada kehendak Tuhan. Tahu tentang yang baik dan yang jahat secara alkitabiah berarti menyadari bahwa Tuhanlah sumber kebenaran. Untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang jahat, sumbernya, referensinya hanya satu, yaitu firman Tuhan. Kebebasan sejati ada dalam batasan Tuhan. Dosa membuat kita mengerti kehendak Tuhan dari kesalahan, sama seperti Adam. Melalui Adam manusia tahu bahwa ia telah berdosa, tetapi melalui Kristus manusia tahu bahwa anugerah keselamatan telah diberikan. Seperti bacaan kita tadi dari Roma pasal 5 ayat 12 sampai 19. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bayangkan seorang pasien yang diberi resep obat oleh dokter. Ia tahu bahwa obat itu baik untuknya, itu bisa menyembuhkannya, tapi ia tidak meminumnya. Ternyata pengetahuan tidak menyembuhkan. Ketika kita tahu bahwa obat itu baik, bisa menyembuhkan saya, tapi saya tidak taat melakukannya, saya tentu tidak sembuh. Berarti pengetahuan tidak menyembuhkan, yang menyembuhkan adalah ketaatan. Demikian juga Adam dan Hawa tahu perintah Tuhan, tetapi ketika mereka memilih untuk menentukan sendiri standar tentang apa yang baik dan jahat, mereka berdosa. Karena itu mari di minggu-minggu Prapaskah ini kita belajar untuk taat kepada firman Tuhan. Kita belajar untuk menjadikan firman Tuhan itu sebagai referensi atau sumber norma yang pertama dan utama untuk setiap hal yang kita hadapi, kita pikirkan, kita inginkan, kita kehendaki, kita rencanakan. Meski kebebasan dan kehendak kita akan dibatasi oleh ketaatan kita kepada firman Tuhan. Ketaatan kepada Kristus Sang Bapa menjadi inspirasi buat kita. Sama seperti Yesus lebih taat kepada firman Tuhan ketimbang godaan iblis, maka demikian juga kita belajar bahwa firman Tuhan satu-satunya akan menjadi pegangan kita untuk menang terhadap setiap cobaan dan godaan iblis. Sebagai orang tua di Minggu Pekan Anak, mari kita belajar untuk terus membekali anak-anak kita menjadi pribadi yang memilih bertahan taat kepada Tuhan meski dunia meninggalkan atau menertawakan mereka. Sebab lebih baik dunia menertawakan generasi kita daripada mereka kehilangan Kristus. Anak-anakku sekalian, belajarlah untuk taat kepada Tuhan. Dari firman Tuhanlah kamu akan tahu mana yang baik, mana yang jahat. Dari handphone, dari aplikasi, dari internet, dari medsos, engkau akan mendengarkan atau menyimak begitu banyak informasi-informasi, bahkan teori-teori. Tapi anak-anakku sekalian, di hari Pekan Anak ini saya mau mengatakan kepada kamu, kepada anak-anak, firman Tuhanlah satu-satunya yang akan menjadi pegangan untuk mengerti mana yang baik dan mana yang jahat. Mari saat teduh. Saudara-saudara, hari ini Tuhan tidak mencari orang yang hanya tahu tentang yang baik dan yang jahat, tetapi Tuhan mencari orang yang percaya dan taat kepadanya. Mari belajar dari Taman Eden. Jangan meragukan firman Tuhan. Jangan mengambil alih posisi Tuhan dalam menentukan batas-batas kebenaran.
hiduplah dalam ketaatan dan kerendahan hati. Karena ketika Tuhan menjadi standar hidup kita, kita tidak hanya tahu yang baik dan yang jahat, melainkan menghidupi yang baik dan menghindari yang jahat. Roh Kudus menolong dan memampukan kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdiri. Kita mengungkapkan pengakuan iman kita melalui nyanyian Kidung Ceria nomor 235, Aku Percaya Allah yang Kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kita pada saat ini. Firman Tuhan dari Matius pasal 4 ayatnya yang keempat, jawab Yesus, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Di sini aku bawa ya Tuhan.
dari ayat yang pertama. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mungkin ada lelang yang disiapkan. Iya, Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, ada lelang sumbangan dari warga jemaat dan juga ada sayur. Sebetulnya sayurnya ini dipetik tadi pagi, tapi mungkin sepanjang hari panas jadi kelihatan kayak sedikit layu. Ya, lolo kerak bisa, tetapi enak sekali karena ada organik dari petani perempuan di Sopai. Ya, siapa taruh harga dan ada buah sirsak. Ya, buah sirsak yang sangat bagus untuk kesehatan. Mari Bapak Ibu, siapa yang taruh harga? 500. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Terima kasih, nanti disiapkan di belakang. Masih ada Bapak Ibu, siapa taruh harga 50.000 1 kali, 50.000 2 kali, berapa Pak Riverson? 100.000 1 kali, 100.000 2 kali, 100.000 3 kali. Pak Penatua Riverson ya taruh di belakang, masih ada 1 dek. Masih 2. Minta maaf, masih 2. Iya. Taruh harga Bapak Ibu, sayur lolo kalau bisa bagus untuk orang tua, untuk kami. Ya,
50 1 kali, 100.000 2 kali, 100.000 3 kali. Satu. Teman-teman majelis gereja, yang satu kita akan lelang Amerika. Bagi Bapak Ibu yang berkenan memberikan 5.000, 10.000, silakan mengambil bagian untuk itu. Lelang ini masih untuk melunasi pinjaman lunak kita tanpa bunga, lalu juga untuk penulisan sejarah Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Jemaat kita di sini adalah jemaat mula-mula, cikal bakal Gereja Toraja. Jadi nanti kalau bukunya sudah terbit, ada yang mau baca, ada yang mau beli, silakan. Dari situ kita bisa melihat betapa panjang langkah-langkah perjuangan Gereja Toraja. Sementara teman-teman majelis menyiapkan ini, yang mau memberi silakan angkat tangan saja dan pundi diedarkan. Ya, satu di sebelah sana, Dek. Ya, saya angkat tangan dulu. Ya, saya ingin menceritakan tentang cerita Van der Losdre, seorang pemuda dari Belanda. Sembari angkat tangan ya Bapak Ibu, saya ceritakan sedikit. Dia datang ke Toraja dengan hati yang sangat besar. Sekian ratus tahun yang lalu, melalui lautan, berbulan-bulan di lautan sampai di Toraja yang masih sangat tradisional. Ya, dia berjuang untuk memberitakan Kristus, kebenaran tentang Kristus. Dan panjang perjalanan Van der Losdre. Kalau kita membaca bukunya nanti, Bapak Ibu akan tersentuh. Yang paling menyedihkan, saya pernah terseduh-seduh menangis ketika saya mendengarkan dari salah satu teman majelis gereja di Karasik. Ya, dia sudah meninggal, Pak Luther Pongrekun. Rupanya ketika Van der Losdre sudah dihukum mati, mati karena pembunuhan, lalu istrinya dan anak-anaknya kembali ke Belanda. Ketika istrinya sudah mulai tua dan sakit-sakitan dan hampir meninggal, satu kata yang dia katakan kepada anak-anaknya, jika saya meninggal, saya mau dibawa ke negeri saya yang kedua. Tanamkan saya bersama dengan suami saya di sisi saya, negeri yang saya cintai, yaitu Toraja. Sebuah pengorbanan yang besar dari seorang gadis yang masih belia bersama suaminya untuk Gereja Toraja. Kita tidak boleh lupa akan pengorbanan itu. Siapa lagi angkat tangan? Bapak Ibu itu. Dek, kasih jalan matamu dong. Bapak itu dari tadi kasihan. Ya. Siapa lagi? Minggu depan saya coba cari cerita lagi. Ya, akhirnya makam Van der Losdre itu masih di Karasik, tetapi ada monumennya di Bori. Bapak Ibu bisa ke sana dan mendengarkan cerita tentang Van der Losdre. Baik, saya akan hitung dari 10 sampai 1. Silakan angkat tangan. Bapak Ibu, 10, 9, 8, 7, 6. Majelis gereja boleh juga kasih kalau nanti 10 pas jatuh di majelis gereja. 7, 6, 5, 4, angkat tangan supaya nanti yang terakhir dapat. Sudah nomor berapa tadi? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Siapa yang terakhir? Ya, ada Ibu ya. Ya, silakan dimasukkan plastik lalu diserahkan ke Ibu. Terima kasih Bapak Ibu untuk semua persembahan baik kecil maupun besar, sama mulia di hadapan Tuhan.
Kiranya berkat ini menjadi sebuah kekuatan kita bahwa memberi jauh lebih baik daripada hanya menerima. Guru semangat puang pasak keki solanasa. Disilahkan persembahan pujian dari anak kekasih Ayong dengan judul lagu Selalu Bersyukur. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, terpujilah Engkau, Engkau Allah yang Maha Baik,
Allah yang terus memelihara perjalanan hidup kami sampai hari ini. Kami sungguh mengucap syukur untuk tersedianya ruang dan waktu kami boleh menikmati persekutuan ibadah hari Minggu bersama dengan jemaat Rantepao pada malam hari ini. Kiranya puji-pujian dan doa-doa kami menjadi persembahan yang menyukakan hati Tuhan, membawa sukacita dan damai sejahtera bagi kami. Roh Kudus menolong kami untuk menerjemahkan, mengaplikasikan lebih jauh lagi firman-Mu yang telah kami baca, kami renungkan bersama. Sehingga oleh tuntunan Roh Kudus kami menjadikan firman-Mu satu-satunya sebagai standar untuk mengetahui yang baik dan yang jahat, lalu dimampukan untuk menghidupi yang baik dan menolak atau menjauhi segala yang jahat. Terima kasih untuk setiap kami yang telah mengangkat pelayanan malam ini. Biarlah pelayanan kami memuliakan Tuhan. Berkati persembahan yang telah kami berikan, baik melalui pundi pun melalui natura, semua dikelola dengan baik untuk pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat Rantepao, bahkan dalam pelayanan yang lebih luas. Kami percaya berkat-Mu akan terus mengalir dalam kehidupan kami, sehingga di dalam Tuhan kami senantiasa merasa berkecukupan, bahkan berkelimpahan, dan tidak akan pernah merasa berkekurangan karena anugerah-Mu. Berkati jemaat-Mu yang hadir bersekutu bersama-sama hari ini. Engkau mengenal kepribadian hati yang terdalam dari setiap kami yang hadir. Jika ada di antara kami yang bersukacita hari ini, sempurnakanlah sukacita kami. Jika ada di antara kami yang sedang terluka, sedang berbeban berat, kiranya Tuhan menopang dan meneguhkan kami, meyakinkan kami bahwa kami memiliki Allah yang jauh lebih besar daripada permasalahan yang sedang kami alami, dan bahwa bersama dengan Tuhan ada solusi dan jalan terbaik yang Tuhan siapkan. Berkati segenap kami yang hadir dalam kehidupan, baik dalam keluarga, dalam tanggung jawab sebagai orang tua, membina mendidik anak-anak, berikan hikmat dan roh yang benar untuk menuntun dan menjadi teladan yang baik bagi generasi kami. Berkati anak-anak kami dalam tumbuh kembang, berkati mereka dalam pendidikan, dalam studi, dalam pergaulan, berkati orang-orang muda dalam mencari pekerjaan, menjajaki pasangan hidup, dalam bekerja dan beraktivitas, merancang masa depan. Di dalam tangan Tuhan kami serahkan semuanya, kiranya Engkau yang akan menjadi penuntun dan menjadi gembala yang baik. Masa depan generasi kami hari ini kami taruh di dalam tangan-Mu, karena kami percaya Engkaulah yang sanggup mengubahkan kehidupan dan terus-menerus menjanjikan masa depan yang penuh harapan. Berkati setiap usaha dan pekerjaan yang ditekuni oleh jemaat Tuhan dalam berbagai-bagai profesi dan pekerjaan usaha yang mereka tekuni, yang mereka kerjakan dan usahakan sehari-hari. Berilah buah-buah yang terbaik, berilah hasil yang terbaik dari setiap apa yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu, agar mereka yakin bahwa Engkau berkuasa mencukupkan setiap kebutuhan dan keperluan kami. Kami berdoa untuk pergumulan yang sedang dialami oleh jemaat Tuhan di sini, khususnya berdoa bagi anggota jemaat yang sementara dalam kelemahan tubuh dan dalam pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak Yohanes L. Esrerung, Bapak Frans Mengiwa, Bapak Ibu Marta Taruk Limbong, Bapak Pendeta JK Parantean, Ibu Dina Maladan Palinggi, Bapak Diaken John Duma Palulungan di Kalimantan, Ibu Elma Parangan di Makassar, Bapak A. Tasinan, Ibu Yohana Mangiwa di Jakarta, Ibu Lili Parung di Malaysia, dan Bapak Georgius Biu. Tuhan pulihkan, Tuhan jawab setiap harapan dan kerinduan, berkati setiap usaha dan upaya yang dilakukan, termasuk makanan, minuman, obat-obat. Daripadanya, tangan Tuhan dinyatakan, kuasa Tuhan dilimpahkan sehingga mereka dikuatkan dan dipulihkan oleh kasih dan anugerah-Mu. Kami bersyukur bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun minggu ini. Sempurnakan sukacita dan kebahagiaan mereka menyambut hari lahirnya. Beri hikmat kepada mereka menjalani hidup selanjutnya untuk senantiasa berjalan pada kebaikan. Kami berdoa juga untuk anggota jemaat yang tidak kuat lagi datang beribadah. Para lansia Tuhan kuatkan dan teguhkan.
Berikan mereka sukacita dan damai sejahtera. Semoga kebahagiaan selalu mereka nikmati bersama anak dan cucu menjalani masa tua. Kami doakan majelis gereja Jemaat Rantepao, Bapak Ibu Pendeta, Penatua Diaken, pengurus OIG dalam mengatur dan menata pelayanan bersama dengan semua pelayan-pelayanmu, tata usaha koster dan semua yang terlibat melayani Tuhan di sini. Berkatilah mereka, beri kuat dan sehat dan semangat kepada mereka. Berkati setiap program-program pelayanan seminggu ke depan, termasuk Pekan Anak Gereja Toraja dan juga upaya-upaya atau rencana-rencana lain, program-program lain yang sedang dikerjakan. Tuhan memberkati. Kami berduka cita bersama dengan keluarga almarhumah Nengsi Sesa Paremassa atau Mama Ina, juga bersama dengan keluarga almarhum Samuel Pakambanan, besan dari Pendeta Albert Anggui di Jakarta, dan keluarga almarhum Cornelius Buktu, besan dari Bapak Aris Paseru di Makale. Tuhan nyatakan kuasa dan penghiburan-Mu. Kami berdoa kiranya di tengah duka cita, iman dan pengharapan keluarga tetap diteguhkan. Berdoa untuk penyelesaian gedung Bunga Lalan dan penulisan buku sejarah Jemaat Rantepao. Tuhan berkati setiap upaya yang dilakukan, tim yang dibentuk, semoga semua boleh berjalan dengan baik dalam pimpinan-Mu. Pada waktunya, semua menjadi rampung dan selesai. Berkati Gereja Toraja dalam mempersiapkan hari ulang tahun ke-79, juga dalam mempersiapkan pelaksanaan sidang Sinode Am ke-26 di Palopo. Tuhan terus berkarya di dalamnya, sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Pemerintah bangsa dan negara kami bawa ke dalam tangan-Mu bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat dan pemimpin-pemimpin kami. Tuhan memberkati mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, menciptakan tatanan kehidupan yang senantiasa berjalan pada kebaikan, kebenaran, keadilan, damai sejahtera untuk kemuliaan Tuhan. Kami akan kembali ke kehidupan kami masing-masing. Engkau menjadi gembala yang baik, senantiasa berkuasa menuntun kami pada kehendak-Mu. Dengar doa kami Bapa, permohonan kami yang kami sampaikan di dalam dan di nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Dan kita semua bangkit berdiri. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta Saudara-saudara sekalian, pergilah dan hidupilah firman yang telah kamu dengar. Lakukanlah yang baik dan jauhilah yang jahat. Arahkanlah hati dan kehidupanmu kepada Tuhan, bukalah hatimu, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kebaikan Tuhan akan selalu hadir dalam kehidupan kita. Olehnya itu mari kita selalu memuji dan memuliakan nama-Nya. Kidung pujian betapa baiknya Engkau Tuhan sebagai nyanyian syukur kita pada malam hari ini. Berkesudahan, betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan.
berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Tuhan.